Yesus, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini pendeta musikal Ponirin akan menandurkan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga atas setiap pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini, maupun musik, masak, dan bantal segalanya. Makanya pelayanan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Marilah kita membuka kebaktian kita hari ini dengan lagu Jiwaku Merindukan. Let's open our service with our first song, My Soul Longs for You. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sebab pengharapanku, penolongku dan Allahku yang sayang sepertimu. My soul cries out in you, my God, my life, my all. Yes, my soul is thirsty just for you. Trusting in all I do. I worship you, I honor you, I come to bow before you. My source of hope, my life, my strength, oh my Lord, there's none like you. I worship you, I honor you, I come to bow before you. My source of hope, my life, my strength, oh my Lord, there's none like you. My source of hope, my source of hope, my life, my strength, oh my Lord, there's none like you. Oh my Lord, there's Selamat siang, selamat datang di Maranatha. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menghadap hadirat-Mu pada siang hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk napas hidup, kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan
sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk menguasai diri, tidak memberi kesempatan kepada iblis melalui kemarahan atau kepahitan, dan memiliki hati yang sabar serta penuh kasih seperti hati Kristus sendiri. Kiranya Roh Kudus memenuhi tempat ini, menenangkan hati kami dan mempersiapkan telinga serta pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah setiap pujian, doa dan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Musiko, agar semua membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu yang berikutnya, Engkaulah Tuhan kekuatan. Our next song, You Are the Strength of My Life. You are my shelter, my
berikutnya, ku masuki gerbangnya. I will enter his gate. The Lord is my mountain. Let's sing this song. Marilah kita menyanyikan pujian ini. We'll be right back.
menjadi sahabat-sahabat kasih dalam Kristus. Salam sejahtera untukmu, berkat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Kita bahagia sebab Tuhan hidup di dalam hati kita. Marilah kita menjadi saluran berkat terhadap sesama jemaat. Let's pray for one another and bless. Bahwa Tuhan juga marilah kita menyanyikan dengan segenap hati. Before we hear the sermon that will be delivered by Pastor Musico Ponirin, we will sing with all my heart. Ada
In your holiness, I lift my hands. I long to be always in your presence. You are holy, the Lamb of God. Your blood was shed on the Calvary. You deserve all praises, honor, and power, now and forevermore. Dengan segenap hati kita nyanyikan lagi ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami boleh berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. What a privilege to be in your presence at this time, Lord. Not because of our strength, nor because of our goodness, but it is only by your grace and by your mercy. Kami berterima kasih karena bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh duduk diam mendengarkan suara-Mu. Not only to worship you, Lord, but you have given us an opportunity to listen to your voice. Karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan pencerahan, agar apa yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. So Lord, I pray that your Holy Spirit will enlighten our heart, give us understanding and wisdom, not only to listen to your voice, but also to do the things that need to be done. We commit this time unto you.
In Jesus' name we pray, and all His people say, Amen. Silakan duduk. Please be seated. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema kita mengelola perasaan atau memelihara perasaan, ya. Do we have the PowerPoint? Yes. Okay. Alright. So, memelihara perasaan. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kemudian Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Saya membaca dalam bahasa Indonesia, dan Bapak Ibu yang berbahasa Indonesia, silakan kita membacanya bersama-sama. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dan 27. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Let me read an English translation. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Amsal pasal yang ke-32, pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, kita baca bersama-sama. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Satu tema yang sangat menarik, memelihara perasaan. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam melihat hal ini, kita pertama-tama mari kita melihat ada 6 dimensi atau 6 jenis emosi dasar. So this is the 6 basic emotions that we have. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan gembira atau bahagia, ya. Kemudian tentu ada juga perasaan sedih, ya. Ada perasaan marah, ada perasaan takut, ada perasaan terkejut, atau perasaan jijik, ya. Gembira is happiness, sedih, sadness, marah, angry, takut is fear, terkejut is surprise, jijik atau disgusting, ya, disgusting. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam roda emotion itu, di dalam the wheel of emotion, you see that it's gonna be like a lot of combination. Anger, you can get mad, hurt, threatened, distant. But with surprise, you can be confused, you can be amazed, excited. When you are happy, you can be joyful, proud, optimistic. When you discuss, you're gonna be disappointed or disapproval, awful, avoidance. When you are in sadness, you feel guilty, you feel despair, lonely, bored. And when you are fear, you feel anxious, rejected. So a lot of combination of the that came from the 6 basics of our emotion. Persoalannya ialah seringkali kita berpikir, apakah emosi itu adalah dosa, ya? When we are express our emotion, when our express our feeling, does it sin? Apakah itu berarti kita berdosa tatkala kita mengekspresikan amarah kita, tatkala kita mengekspresikan kesedihan kita? Nah, seringkali kita kan bilang, kok gampang sekali sih marah. Jangan marah-marah. Don't be upset. Don't be get glad, ya. Don't be upset, get glad, right? Karena kita menganggap bahwa jikalau marah itu dosa. Nah, we gonna see di dalam Alkitab itu kita melihat bahwa
emosi dasar itu diekspresikan dan mendapat tempatnya di dalam Alkitab. Let's go to the next. For example, ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah, dia mengekspresikan kemarahannya, ya. Walaupun responnya itu kita melihat bahwa ketika dia marah itu karena dia menegakkan kebenaran. Karena dosa, orang memperjualbelikan offering untuk dan mengubah tempat yang seharusnya menjadi Gentiles and all nation to worship the Lord, di sana menjadi tempat untuk berjual beli. So angry, it was portrayed in Jesus when Jesus was in the temple, right? When he was upset because people changed the place for the Gentiles to be the place of trade. Bagaimana dengan kesedihan? How about sadness? In the book of Psalm, for example, David expressing his grief, his sadness. Dia menangis dan berharap kepada Tuhan. He shed the tears to express his hope only in the Lord. Perasaan takut juga demikian. Ketika berada di Getsemani, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ia berserah kepada kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku yang jadi. And the Bible explained that Jesus was very afraid. Kemudian terkejut. Para murid ketika melihat kebangkitan Yesus, mereka surprise. Mereka terkejut. Beralih dari ketakutan menuju pada iman. From fear, from afraid, to hope and to faith in Jesus. Paulus juga melihat, mendemonstrasikan bahwa ada perasaan jijik, ya, disgusting to see sin. Sinful nature is something that is disgusting, sesuatu yang harus menjijikkan, ya. Dan itu akan menolong dan mendorong seseorang untuk kepada pertobatan dan pemurnian. Kemudian perasaan senang, ya, perasaan senang kita juga melihat bahwa Maria misalnya, dia mengagungkan Tuhan sebagai ungkapan rasa sukacitanya, ungkapan kegembiraan. Mary expressed her feeling freely when she saw that God has favor upon her, and she expressed that feeling in a form of song, in a form of gratitude. Maria memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi kita melihat di dalam Alkitab, emosi dasar ini diekspresikan secara benar, ya. Kemarahan secara benar, kesedihan secara benar. Jadi persoalannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa bukan pada emosi itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengelolanya. It's not all about the emotion in itself, but how you manage that emotion. Ya, bagaimana kita mengelolanya, itu yang paling penting di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali kita berbicara tentang emosi negatif. Ya. Nah, itu yang akan kita lihat lebih spesifik pada kesempatan ini. Next. Emosi negatif itu nyata dan manusiawi. The negative feeling, negative emotion is real and it is human. It is real and it is human. Itu nyata dan itu adalah manusiawi. Ada yang pernah merasakan emosi negatif di sini? Atau hanya saya? Berarti itu adalah sesuatu yang nyata. Atau ada yang tidak pernah mengalami emosi negatif? If it is human, then every human beings has this. Nah, kita pertama melihat kita semua mengalami perasaan negatif. All of us experience the negative feeling, negative emotion, whether it is
mad, disappointed, sad, fear, or afraid, or anxiety. Every one of us, semua kita mengalami apa yang disebut marah. Pernah kita kecewa? Pernah juga ya. Bagaimana dengan kesedihan? Pernah mengalami kesedihan. Bagaimana dengan rasa takut, rasa cemas? Every one of us. But the thing is that Alkitab tidak menolak emosi. The Bible is not refuse, is not disregard the emotion. Tetapi mengajarkan bagaimana mengelolanya yang dengan bijak dan secara rohani. How do we manage? That is what is important. Kemarahan perlu di-manage. Kesedihan perlu di-manage. Saya melayani sebagai seorang hospice chaplain. Tiap hari bertemu dengan orang yang akan berangkat menuju kegagalan. I'm working as a hospice chaplain, and every single day I met with the people who is about to go to eternity. Of course, not only the dying person that is being sad. Bukan hanya yang akan meninggal yang mengalami kesedihan karena harus say goodbyes for the last time kepada keluarganya, to the family. But also the family members, right? Juga keluarganya mengalami kesedihan karena mereka harus kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan suaminya. In that situation, as a chaplain, as a spiritual counselor, it is my task to validate. Ya, tugas bagi saya untuk memvalidasi rasa sedih. Bagaimana reaksi kesedihan itu? Orang yang sedih itu bisa marah. Ya, menurut Kobler itu reaksi pertama dalam kesedihan itu bisa marah. Anger is part of sadness. Dan kalau orang sedih, bagaimana memvalidasinya? Saya biasanya mengatakan, it's okay to be upset. It's okay to be angry. You have every right to be mad. You have every right to be angry. Why? Because you're losing your independence. You're losing your loved one. You're losing your strength. You're losing your life. It's okay to be angry, to be angry. Memberikan tempat bagi seseorang untuk bisa mengekspresikan marahnya. Seringkali di dalam kehidupan suami istri ya, terjadi percekcokan ya. Atau nggak ada? Selalu. Oh, selalu. Puji Tuhan. Ya. Yeah. Sometimes in a family, husband and wife relationship, we have conflicts, right? Dan biasanya cara untuk mengatasi orang marah, biasanya kita caranya apa? Kita jangan marah-marah. Tapi kemarin kami diskusi sama istri. Boleh marah, tapi kalau marah, bisi-bisi. You can be upset, you can be angry, but when you angry, speak your word, whisper. Ya, whisper your word. Bisik-bisik saja, jangan meledak-ledak gitu ya. Yeah. It is okay to upset, but how we manage your upset? Bagaimana kita mengekspresikan amarah kita? So, perasaan negatif bisa menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan kita. When you express it healthily, ketika kita mengekspresikan emosi kita dengan sehat, menatanya, mengelolanya, ya, emosi itu menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh secara rohani. Sebaliknya, jikalau kita menekannya, kita tidak mengekspresikannya, itu seperti bom waktu. When you manage well, your emotion is going to be an opportunity for us to grow spiritually. But when you suppress and do not want to express it, it's going to be like time bomb. Dikumpulin sedikit-sedikit. Ya, disimpan.
lalu nggak mau makan, gitu ya, lalu nggak mau minum, nangis, kemudian nggak mau bisa tidur, kemudian begitu ada trigger, meledaknya kayak bom waktu, boom, ya, semua berantakan. Because we could not express our feeling and we tend to suppress it, little by little by little. We compromise that, and just wait and see. At one point, when it was triggered, it's just boom, everything scattered and ruined, just because of emotion, just because of anger that is not being managed very well. Jadi persoalannya bukan emosi itu sendiri, bukan kemarahan itu sendiri, bukan kesedihan itu sendiri, but how we respond. Bagaimana kita meresponi kemarahan, kesedihan itu dengan bijaksana. Karena dengan demikian kita bisa bertumbuh. When emotion is not being managed, it's gonna be ruin our life. Nah, mari kita lebih spesifik lagi kepada anger. Ya. Apa itu marah? Apa itu marah? Marah itu adalah emosi yang kuat, a strong emotion, dan muncul ketika seseorang merasa terancam, disakiti, diperlakukan tidak adil, atau frustrasi. Anger is a strong emotion that arises when a person feel threatened, feel hurt, or treated unfairly and frustrated. Biasanya marah itu muncul, saya punya keinginan menuju ke sana. Anger will see usually like this. I have the intention to go over there. That is my goal. And some situation, someone or circumstances block that goal. And it creates anger. You have the desire to express your love to your partner, right? But at that time, your partner is probably feeling tired, feeling busy. At that time, is very busy. You would like to express your love, your care, but it was not the right time. The partner is not ready to be loved. And you know what? It boom. Saya sudah perhatikan, tapi kok nggak diresponi. Seperti itu. Terjadilah persoalan. Nah, that is when we are upset. Marah bisa muncul dalam bentuk iritasi ringan hingga kemarahan yang hebat. Anger can be irritated small, but also can be very serious. Secara biologis, amarah itu bisa memicu reaksi fight or flight. Kalau kita kepepet ya dalam situasi marah itu, it's two choice. Sometimes when we are aggressive, we want to fight. Kita menyerang ya. Tapi the second option is sometimes we fly, tinggalin aja gitu ya. Nah itu sama-sama kurang baiknya. Whether fight or flight is not good. Ketika kita marah, kita perlu memanage, bukan fight, tapi juga bukan flight. Karena both of them is affect our whole health issues. Nah, mari kita melihat bagian berikutnya. Ya. Perspektif Alkitab dan spiritualitas Kristen terhadap marah. Dalam Alkitab, marah bukanlah dosa pada dirinya. Anger is not sin in itself. Anger is not sin itself. Yang menjadi masalah bagaimana kita meresponsnya.
The important thing is how we respond when you are upset, when you are angry. How do we respond to that feeling? Coba perhatikan kata dan kalimat yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Alkitab ini tidak berbicara jangan marah. Tetapi apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. When you are upset, do not sin. Be angry and do not sin. Meaning that the Bible giving a space for everyone, for the believers, to express their feelings. Express your feeling freely. And yet, do not sin. Kita bertanya-tanya. Kita bertanya-tanya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan amarah kita, tetapi pada saat yang sama kita tidak berdosa? How can we express our feelings at the same time we do not sin? Itu challenge-nya kita. Dan kita akan mengidentifikasi lebih dalam tentang amarah itu sendiri. We're gonna identify about the anger itself even in deeper way. Next one. Nah, jika kita melihat ternyata amarah itu cara yang paling gampang untuk mengekspresikan diri kita. Kalau kita terkejut dan kita nggak bisa mengekspresikan diri, kita marah. Kalau kita malu, ya, atau dipermalukan, kita nggak bisa mengekspresikan diri, yang paling gampang apa? Marah. Kita kecewa, kita nggak bisa mengekspresikan kekecewaan kita, yang paling gampang marah. Jadi marah ini menjadi muara bagi kita untuk mengekspresikan apa saja. Anger sometimes is an easy way to express our feeling. We cannot express our sadness. We anger. We angry. We cannot express our disappointment. And we express it with anger. We cannot express our joy sometimes even. But how we express it? Anger. Anger is just an easy way to express our feeling because we do not have the skill to manage. Kemarahan bisa menjadi alat yang paling gampang untuk mengekspresikan emosi kita yang lain karena kita nggak tahu bagaimana mengekspresikannya. Saya tumbuh di tengah-tengah keluarga Jawa yang sangat sederhana gitu ya. Biasanya emosi itu cenderung untuk ditekan. Ya, ditekan. Kalau mau nangis, meneteskan air mata. Anak laki-laki kok nangis? Gak boleh nangis. Kalau kita mau kalah gitu ya, anak laki-laki kok gampang kalah, gampang menyerah. Kalau kecewa, gitu aja kok kecewa. Emangnya dunia selebar daun kelor gitu ya. Sometimes we tend to suppress our feeling and we cannot express, especially when you are growing up in a family that is close, very close family, and we do not have a place, safe space to express our feeling. When we are expressing our anger, our parents just sort of suppress it. Do not get upset. Just be glad, and so on and so forth. Kalau kita melihat di sini ternyata marah itu hanya yang dilihat oleh teman-teman di sekitar. When we angry, my wife can see my face. Tetapi alasan yang paling dalam dari kemarahan kita itu ternyata macam-macam. There are many reasons that we express our feeling just with anger. Pertama misalnya, when we are treated unfairly or people do not respect our rights. Ya, ketika kita diperlakukan tidak adil atau hak-hak kita itu dilanggar, kita mengekspresikannya dengan marah. Mungkin ada sakit hati. When we are disappointed and feeling hurts, right? And we express our feeling through anger.
when we feel frustrated, our goal is being blocked. Ya, kita punya cita-cita untuk jadi insinyur gitu, tapi orang tua nggak setuju. Atau kita punya cita-cita mau buka bisnis kecil-kecilan, tetapi dilarang oleh orang tua atau oleh istri, oleh pasangan kita. We are upset because our goal was being blocked, and we are feeling frustrated. Dan frustrasi itu kita ekspresikan juga dengan kemarahan. How about ketika kita merasa takut, ya, we are being threatened, ya, whether diri kita sendiri atau orang lain yang kita cintai, kita mengekspresikannya dengan kemarahan. Someone mengekspresikan rasa bersalahnya juga dengan marah, ya. When we feel guilty, ya, we feel for something, and to cover our guiltiness, we express it with anger, supaya nggak kelihatan kita itu rasa bersalah. Pernah merasa seperti itu? Sering ya, kita merasa seperti itu ya. Kita rasa bersalah sebenarnya, tapi supaya kita nggak diketahui oleh orang yang paling dekat, apalagi kalau saya sudah salah ini. Sebelum istri ngomong gitu ya, saya sudah membela diri ya. Self defense mechanism. Melalui apa? Melalui marah duluan sebelum dimarahi. We upset first before our spouse get mad. We upset supaya apa? Supaya our spouse is not being upset to us. Juga rasa malu, ya. Feel shame, shameful. Sometimes merasa malu, akhirnya kita marah juga. Ketika kita direndahkan, ya, people feel down, ya, kepada kita, dan kita mengekspresikan dengan kemarahan. Dan ketika kita mengalami depresi, kita juga bisa mengalami. Nah, satu hal yang saya tadi katakan tadi, rasa duka sekalipun kita juga bisa ungkapkan kadang-kadang melalui kemarahan. Saya pernah melayani seorang papa, ya. Dia yang didiagnos dengan masa hidup tinggal 6 bulan. Satu-satunya yang bisa merawat dia adalah istrinya. Anak-anaknya kemana? Sudah pergi punya keluarga masing-masing. Mereka, suami istri ini berpindah dari Nebraska menuju ke California, tempatnya di Hesperia. Jadi berpikir bahwa mereka akan memulai sesuatu yang baru di sana. Dengan dua ini, suami istri. Istri sebagai caregiver, dan suami sudah di hospice, tinggal 6 bulan lagi akan berangkat. Tapi yang terjadi ialah ketika mereka pindah, bukan suaminya yang meninggal yang sudah di hospice, istrinya tiba-tiba mendapatkan heart attack dan meninggallah sang istri. Ketika saya bertemu dengan bapak ini, dia tidak mau bertemu dengan apa yang disebut dengan pendeta, penginjil, atau siapa saja. Karena apa? Mereka dipikir mewakili Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani dan kemudian ada jemaat yang lagi sedih dan mereka nggak mau dikunjungi oleh majelis atau pengurus, nggak usah kaget. Give them space. Karena apa? Karena dalam situasi seperti yang dialami oleh Bapak ini, dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Dan pendeta, penginjil, dan semua yang mengunjungi ini dianggap ini wakilnya Tuhan. Saya layak untuk marah sama dia. Dan itu yang terjadi. Did I give translation? Yeah. Okay. All right. I was ministering a couple. The wife was the caregiver to the husband. The husband was diagnosed with a terminal illness, and he has 6 months to live. They moved from Nebraska to Hesperia, California, but it happened that the wife, the caregiver, passed away. So you see, this is the situation. The husband do not want to see any people, including the pastor and the counselor, including me. He didn't want to talk about anything. Why?
just because he thought that all of these people are representing God himself. So he channeled his upset to those people. I do not want to talk about anything, and I don't want to talk with you because you are God's representative. This happened. So when you see that your friend, your relative, they're being upset because of grief, give them space. It's okay. Kadang-kadang kita begini ya, kita berpikir, orang percaya kok marah-marah. Orang percaya kok marah sama Tuhan. Kita mau jadi pembelanya Tuhan. We want to build God, right? Because we want to suppress that grief. And we do not want people to be upset to God because it's not like that. We cannot be upset to God, right? My brothers and sisters, if you see the book of Psalm, God is greater than your feeling. Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu lebih besar dari emosi kita. God is greater than your sadness and than your grief. It's okay to bring your feeling before the Lord. Daud marah sama Tuhan. Daud mengekspresikan dan membawa secara terbuka itu di hadapan Tuhan. And that is the way you manage your anger. Not run from God, but run to God. Bukan melarikan diri dari Tuhan, tetapi bring your sadness. Bring your sadness toward God. Not running from, but running to. Bukan lari dari Tuhan, tetapi lari kepada Tuhan. Dan membawa diri kita apa adanya. Jesus himself, come to me, all of you who are weary and heavy laden. Come to me, and I'll give you rest. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. It's okay to bring your sadness before the Lord. When you are angry, it's okay to be angry. When you're upset, it's okay to be upset. It's okay to express your feeling. Because when you are grieving, and when you grieve well, then healing is a. Ketika kita sedih dan kita mengungkapkan kesedihan kita itu dengan baik, maka kesembuhan jiwa dan rohani kita terjadi. Ketika perasaan orang atau barang kita yang dicintai itu hilang, kita pun bisa mengalami kesedihan. Kadang-kadang ya, kalau di Amerika ini kita perlu hati-hati. Orang sedih menangis karena anjingnya meninggal. Lalu kita mengatakan, anjing aja kok ditangisi. That is disfranchised feeling. Itu adalah tidak menghargai perasaan orang. Jadi kalau orang merasa sedih karena kucingnya meninggal atau anjingnya meninggal, grieve with them. Berdukalah dengan orang yang berduka. Our family grieving, all of us. We have a small pet, a dog. Apa itu? Pomeranian? Yeah. It's a beautiful dog. Tetapi dia lari menyeberang jalan dan mati di tabrak mobil. Semua kami, saya, istri saya, anak-anak menangis. It's okay to express your grief. It's okay to express it. Because when you grieve well, healing is coming. Jadi persoalannya bukan menekannya, tapi bagaimana kita mengelolanya.
mengelolanya secara sehat. So next one kita akan melihat bersama-sama. It is important to understand anger because the way you express it can be helpful. Venting anger can get you fired up so you can overcome obstacles and achieve goals. Ketakutan yang dimanage dengan baik itu menjadi sesuatu yang sehat. Karena dari rasa takut itu saudara punya kekuatan untuk memerangi di tengah-tengah ketakutan. Minggu kemarin itu saya ditantang oleh diri saya sendiri karena melihat mesin cuci, mesin dryer itu bunyinya kayak perang, lodak. Ini apa ya, mesin bunyinya noise. One of our our dryer machine was broken. Is coming from it is noisy. And I was challenged. Instead of upset, I'm being challenged, right? Saya Google YouTube, Google YouTube. Saya buka YouTube. How to fix this noise from the dryer. Saya nggak punya pengalaman, belum pernah bongkar-bongkar dryer. And I try my best. Managing well, right? The first try, it was fail, and it's okay. Pasang balik semuanya, masih bunyi. Rupanya ada 4 roda sih. Ini saya sharing ya. Kalau ada yang rusak nanti panggil saya. Ada 4 roda yang memutar drum itu ya. Yang di depan 2 saya sudah ganti. Ternyata ada 2 yang di belakang yang nggak bisa saya lihat. Maka saya bongkar kembali dan saya ganti 4-4-nya. Baru istri saya kemarin melaporkan, oh bunyinya seperti baru lagi. Yeah, I was fixing. First try was fail. There were 4 wheels that operate that drum, and I just changed 2, and actually one of them is being busted. So I reopen and then reassemble, and my wife reported yesterday, it sounds like new machine. Right? That is anger that being managed and that create motivation to do the obstacles. Jadi walaupun ada rasa takut, nggak tahu, nggak punya pengalaman, tetapi karena kita memanagenya dengan baik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, jikalau kita tidak memanagenya, it's gonna be harmful when you ignore anger or you do not express it. It is a negative way and can hurt you or others. Kalau kita tidak mengekspresikan dan manage-nya dengan baik, terjadilah KDRT. Tahu KDRT ya? Kekerasan dalam rumah tangga ya. Karena apa? Karena marah yang tidak dikelola dengan baik. Terjadi abuse situation, terjadi because of we do not manage the anger, we do not manage the emotion. There is abusive attitude in the home. What so-called home become like hell just because of harmful anger. So remember this word. Yang terakhir, ya. Anger is 1 letter short of danger. Anger sama danger itu hanya beda 1 kata saja. Kalau anger kita tidak kita kelola dengan baik, kita meledak-ledak gitu ya, kita gampang sekali marah, anger kita bisa lead ke danger, ya, bahaya. Karena itu perlu untuk memanagenya. Sekarang mari kita kembali kepada teks kita, mengapa perlu dikelola. Next one. Why we need to manage. Next. Emosi yang tidak dikelola bisa merusak relasi, keputusan, bahkan menghambat pertumbuhan rohani. When you do not manage your emotion, can break the relationship, your decision, even can
distort your spiritual growth. Emosi yang dikelola bisa menjadi alat pertumbuhan rohani. The good emotion that is being managed can be a tool to spiritual growth. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 27, ayat yang sudah kita baca tadi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Persoalannya adalah bagaimana kita meresponinya amarah itu. Supaya amarah itu tidak dipakai kesempatan oleh si iblis, sehingga membuat berantakan semuanya. Dan Amsal 16 ayat 32 mengingatkan kita, orang yang sabar lebih baik daripada pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. When you manage your emotion, is more powerful than the mighty. And the good news is that spiritual discipline or self-control is not our attempt to do. It is the fruit of the Holy Spirit. Penguasaan diri itu bukan sesuatu yang harus kita upayakan. Tetapi kabar baiknya ialah penguasaan diri itu adalah buah dari Roh Kudus. So how do we manage well? Is letting the Holy Spirit work powerfully in our heart. Mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya di dalam diri kita, supaya buah Roh itu muncul dengan lebat di dalam hidup kita. And it is a practical way untuk memanage emosi yang negatif. Langkah praktisnya ialah kenali dan akui. It is okay to express our feeling. When you upset, acknowledge your upset. When you are angry, acknowledge and express it in healthy way. And then bawa ke hadirat Tuhan, bring your emotion to God. Dan kemudian give your time to reflect. Apa yang Tuhan sedang ajarkan melalui situasi. Perlu kita tanyakan, what God is speaking through the situation. Instead of being upset, just take your time to take a reflection. Pilih respons, bukan reaksi. Choose the response, not the reaction. And then act in love. Bangun komunitas pemulihan. Build apa itu pemulihan? Recovery, a healing community, and let the church, this community, become a space, a safe space for us to express our feelings. Jangan biarkan persekutuan justru menjadi perseteruan, ya, persekutuan jadi perseteruan karena seseorang mengekspresikan perasaannya. Biarlah persekutuan seperti ini menjadi persekutuan di mana seseorang yang satu dengan orang yang lainnya saling menguatkan satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Let this fellowship become a place, a safe place for every one of us can express our feeling and be built up spiritually to be a strong believers. Tuhan kiranya memberkati kita dengan anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Dan hari ini kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidup kami, menolong dan memampukan kami untuk hidup seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, dan makin hari makin serupa dengan wajah Kristus. Lord, we acknowledge that with our own strength, we could not manage our emotions. And yet we pray that your Holy Spirit empower us to be more like Jesus in every day in our life. We commit our life unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Terima kasih Pendeta Musico atas firman-Nya yang indah. We are so grateful that you have delivered such a powerful message. May we try to practice that, to manage our anger in our daily life. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Saudara Priscilla akan memimpin doa syafaat. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kemampuan, Engkau memberikan kepada kami pengendalian diri, sehingga kami boleh Tuhan melakukan kelemah lembutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Engkau memberkati Pastor Musico bersama dengan Ibu. Engkau memberikan hikmat-Mu yang lebih dan lebih lagi, terutama di dalam pekerjaan yang saat ini Pak Musico kerjakan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu yang terus setiap pagi, setiap hari, di saat dia menemui klien, di saat dia menemui orang-orang yang susah, orang-orang yang marah. Tuhan, biarlah hikmat-Mu terus baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau membawa Amerika ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati negara ini Tuhan, dengan berbagai macam gejolak yang saat ini ada, baik itu masalah ekonomi, masalah imigrasi. Kami berdoa Tuhan, warga negara kami adalah kewarganegaraan surga. Oleh sebab itu Engkau kuatkan kami semua Tuhan, para imigran di tempat ini. Engkau memberikan kepada kami juga hikmat, Engkau memberikan kepada kami iman untuk kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada di dalam negeri ini. Kami juga membawa Indonesia, tanah lahir kami. Engkau memberkati presiden kami, Engkau juga memberkati keluarga besar kami. Mereka mungkin yang belum mengenal akan Engkau, mereka yang belum percaya kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat Roh Kudus-Mu Engkau memberikan keselamatan kepada keluarga besar kami. Kami juga membawa saudara-saudari kami Tuhan, para senior kami yang di Maranatha ini. Kami membawa Tante Olga, Tante Yuliana, kami membawa juga Tante Christina, tim Udon, Irene, Pak Sugianto. Tuhan, kami berdoa juga untuk Tante Riana. Biarlah Tuhan, para senior ini boleh tetap terus melayani Tuhan, tetap terus Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk anaknya Tante Riana, untuk Vicky dan Lia yang saat ini kurang sehat. Kiranya kasih karunia Tuhan, kesehatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga mengingat Jimmy Tuhan yang kakinya sakit. Kami berdoa supaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan total di dalam kakinya Jimmy. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pengurus Maranatha. Kami berdoa juga untuk jemaat yang saat ini onsite maupun online. Biarlah tangan Tuhan menyertai kami. Terutama Tuhan, kami juga mendoakan untuk iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk setiap hari kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya kerohanian kami boleh dibangun di dalam dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kurang dari sempurna. Kami juga mengingat untuk Yohanes Tuhan dan Kohandi dalam masa pemulihan. Biarlah tangan Tuhan
yang memberikan kesempurnaan. Kau sempurnakan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita yang akan dilayani oleh saudara Yohanes. Persembahan akan diedarkan dan diiringi lagu Ku Bersyukur. Mari saudara-saudara kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang selama ini kami terima. Hari lepas hari kami merasakan berkat itu ya Tuhan, baik melalui kesehatan kami, baik melalui pekerjaan kami. Engkau pelihara kami. Kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mengungkapkan ucapan syukur berkat yang telah Engkau berikan, walaupun hanya sedikit, tetapi Engkau yang akan bekerja supaya persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik. Sertai petugas yang mengelola persembahan agar dapat mereka bijaksana dalam memanage persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Kita hari ini ada teman baru. We have a new friend today. Ciangkoi, mana? Ada. Siapa namanya? Mrs. Chang. What's your name? Chang Sesway. Oke, Mr. Chang. Oh namanya. Ya. Nice to meet you. See you next week. See you next time. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Luli. Lama juga Diana nggak ketemu. Halo. Ya, selamat datang. Dan hari Rabu seperti biasa ada persekutuan doa melalui Zoom jam 8. Dan ini ada acara hari Sabtu jam 12 siang tanggal 16. Tante Lan mengundang kita ke rumahnya karena gereja Tante Lan yang dulu Ebenezer akan mengadakan reuni dan kita diundang jam 12 siang dan kita ada persekutuan di situ. Siapa yang boleh ada waktu boleh ikut. Dan ini juga ada minggu depan adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan
Ini mau pakai baju seragam, baju merah putih maupun batik, dan kita ada game berhadiah, ada hadiahnya ya, kitab game Bible. Silakan bawa Alkitab masing-masing ke gereja. Jadi Alkitabnya boleh buku atau handphone boleh? Di handphone boleh? Enggak, Alkitab. Oh, harus buku. Ya, handphone nggak Waduh. berlaku. Ya. Kenapa? Nanti kalau ada yang punya lebih boleh bawa ya. Iya. Kenapa nggak boleh handphone? Karena enggak, kita nggak bisa dibicarakan sekarang. Oh, rahasia. Tapi yang jelas Besok. ada. Tapi harus ya Alkitab, bawa Alkitab. Oh, tapi jelas ada hadiahnya ya, yang jelas ya. Iya. Ada pengumuman lain? Tidak ada. Saya persilakan saudara berdiri. Let's stand up and sing our song for the benediction. Brothers and sisters in the Lord, go now into the world, knowing that God is with you and God will never leave you. Turn your eyes to the Lord and receive the blessings. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace today till Maranatha and forevermore. Amen. Silakan duduk waktu